yang terindah. Kami akan mengadakan Zoom akhir zaman. Tuhan menolong khususnya Bapak Pendeta Sony Manopo, berikan kesehatan, berikan hikmat dari Tuhan. Urapan Allah menjadi bagian hamba-Mu dalam menyampaikan setiap rahasia-rahasia kebenaran firman Allah. Haleluya. Kami semua yang boleh mengikuti Zoom malam ini akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan acara Zoom pada malam hari ini mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Jadi sesuai yang saya sharing di grup, topik malam ini kita akan berbicara tentang satu topik yang sangat penting saya anggap, karena ini akan memperluas wawasan dan pemahaman nih, tentang kondisi sebelum kedatangan Tuhan. Sesuai dengan yang ditulis Alkitab, terutama kitab Wahyu. Jadi saya memberi judul tentang masa kesusahan besar. Jadi kata ini saya tahu bukan hal baru, ya. Sudah cukup. Tetapi saya juga bisa pastikan banyak yang bingung. Ya, mereka cuma tahu oh ada masa kesusahan besar. Gimana? Ya tidak bisa pemahaman, ya kabur. Jadi jelas sekali Alkitab, khusus kitab Wahyu, secara khusus Tuhan Yesus memberikan pewahyuan kepada Rasul Yohanes tentang ada satu periode waktu, ada satu masa yang disebut masa kesusahan besar. Dan sesuai dengan apa yang kita sudah pelajari waktu-waktu yang lalu, karena sering disinggung kan, itu periode waktunya 3,5 tahun. Jadi bukan 7 tahun. Nah, sebagian orang menafsirkan 7 tahun dengan mengambil 70 minggu dari kitab Daniel, pasal 9. Tetapi kita to the point saja. Alkitab katakan, itu kan mereka hubungkan dengan Antikris yang mengadakan perjanjian. Ya, jadi di waktu itu 7 tahun sisanya dia mengadakan perjanjian. Di separuh waktu dia mengingkari perjanjian, ya. Dia munculkan kondisi yang sebenarnya, masuklah pada kesusahan besar. Jadi separuh dari 7 tahun itu tafsiran, tapi kita mengacu langsung saja to the point. Kita Wahyu tidak pernah mengatakan kesusahan besar itu 7 tahun. Itu menafsirkan kitab Daniel. Tetapi jelas sekali Alkitab bilang bahwa kesusahan besar itu 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, 3,5 tahun. Atau 1260 hari. Atau 42 bulan. Jadi jelas, ya. Jelas itu dikonfirmasi. Ya. Jadi Alkitab mengkonfirmasi Alkitab. Ya, baik dengan satuan tahun, bulan, maupun hari. Jadi tidak mungkin salah kan. Ya, itu sangat kuat. Ya, pernyataan itu, kebenaran itu sangat kuat. Hanya 3,5 tahun atau 42 bulan atau 1260 hari. Jadi kita sepakat sesuai pernyataan kitab Wahyu bahwa masa kesusahan besar itu memiliki periode waktu 3,5 tahun. Dan dari apa yang kita sudah pelajari juga beberapa waktu yang lalu, itu jelas sekali. Kalau kita hubungkan dengan Wahyu 11, di situ, jadi maksud saya, kapan kita mau tahu bahwa itu telah mulai, ya, telah mulainya kesusahan besar itu, ya, hari hanya lah kata, mulainya, startnya. Kalau dari Wahyu 11, di situ ada satu tanda kuat, yaitu turunnya 2 saksi. Wahyu 11 ya. Ya, Wahyu 11. Jadi kita tahu bahwa ada periode waktu ini ya memang kalau ada papan kita pakai papan, tapi diimajinasi karena ini mudah saya anggap.
Itu satu periode waktu 3,5 tahun. Dan kita harus tahu penempatannya. Bahwa 3,5 tahun ini, ya, 3,5 tahun ini, itu di ujung. Di ujung dari periode waktu. Jadi di ujung dari periode waktu, itu 3,5 tahun. Itu sudah berarti setelah berakhirnya 3,5 tahun, kiamat. Atau Tuhan Yesus datang di atas awan. Jadi time is up. Habis waktu. Ya. Itu ditutupi, diakhiri oleh 3,5 tahun ini. Jadi kalau kita hubungkan dengan Wahyu 11, dua saksi itu bernubuat selama 42 bulan atau 3,5 tahun. Jadi dia sepanjang itu Tuhan berkemurahan kepada dunia, masih memberitakan firman. Ya, lewat peringatan daripada dua nabi atau dua saksi. Ya. Sampai Tuhan datang. Jadi Tuhan tidak pernah berhenti berusaha untuk menyelamatkan manusia. Walaupun manusia keadaannya sudah parah. Karena sampai sebegitu pun mereka tidak mau bertobat. Ya. Malah mereka membunuh. Nah, periode ini yang disebut kesusahan besar. Berarti di dalam periode itu ada manusia. Termasuk orang-orang atau pengikut Yesus. Yang masuk dalam masa kesusahan besar. Jadi malam ini saya ingin menunjukkan supaya kita boleh membedakan. Karena di dalam kitab Wahyu ada juga ayat yang disebut pencobaan yang menimpa seluruh bumi. Di Wahyu pasal 3 ayat 10. Ya. Jadi kalau masa kesusahan besar itu adalah masa antikristus, ya, masa antikristus. Nah, sekarang coba kita lihat Wahyu 3 ayat 10 supaya saya mau ada pemahaman yang pas, ya, pas. Wahyu 3 ayat 10 ini adalah salah satu janji kepada salah satu jemaat, ya. Salah satu jemaat yang baik, ya, dianggap Tuhan baik, yaitu jemaat Philadelphia. Ya. Di jemaat Philadelphia ini, jemaat yang di mata Tuhan memenuhi standar, ya, memenuhi standar ilahi. Saya boleh katakan begitu, ya. Jemaat Philadelphia ini memenuhi standar ilahi. Wahyu 3 ayat 10, ya. Kita lihat di ayat yang ke-10 saja, ke-10. Nanti tolong Jane baca. Ayat 10, Wahyu 3 ayat 10. Wahyu 3 Ayat 10. Iya, ayat 10 saja. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya. Jadi di sini dikatakan ada satu hari yang disebut hari pencobaan. Ya, kalau tadi masa kesusahan besar. Kalau di sini ada hari pencobaan yang akan menimpa atas seluruh manusia yang ada di bumi. Ya. Nah, di sini kita jadi pertanyaan, apakah masa hari pencobaan ini sama dengan masa kesusahan besar? Ini pasti berbeda. Ya. Karena di sini Tuhan menjanjikan kepada jemaat Philadelphia bahwa Tuhan akan melindungi mereka dari pencobaan atau dari malapetaka dari hal-hal yang akan menimpa bumi ini. Sama juga dengan yang di Lukas 21. Mari kita lihat, ya. Lukas 21
ayat 11 ya. Lukas 21. Coba kita lihat yang bersamaan dengan dia. Lukas 21. Ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya. Ayat 30. Ini sih. Ya. Ayat 34 sampai 36 lah, Jane. Lukas 21, 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Semua penduduk bumi akan menimpa semua penduduk bumi. Itu sama dengan pencobaan yang tadi dari Wahyu 3 ayat 10. Terus? Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin. Jadi, dua ayat ini sebenarnya ayat yang paling oke. Kenapa? Karena ini janji kepada kelompok orang yang akan menjadi calon mempelai. Saya boleh katakan begitu. Kenapa? Mereka dilindungi Tuhan sebelum periode kesusahan besar yang saya katakan tadi. Ya, yang akan mengakhiri dunia dengan segala macam peristiwa yang akan menimpanya. Ya. Jadi di sini adalah peristiwa yang dijanjikan Tuhan sebelum kita berjaga. Ya. Supaya kita boleh berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya. Tahan berdiri di hadapan manusia berarti ketemu kan? Kalau berdiri di hadapan manusia berarti ketemu dong. Ini janji bagaimana Tuhan akan mengangkat orang-orang ini kalau mereka setia, ya, berjaga. Jadi orang akan tanya kan, apa yang harus saya berbuat? Ini dia. Ayat 36 ini itu. Ya, di samping kesetiaan yang kita sudah bicara banyak dalam kitab Wahyu. Dipanggil, dipilih, dan setia. Ini aja. Nah, ini akan dibuktikan sebelum masa kesusahan besar. Jadi sengaja saya memakai patokan periode ini supaya jelas. Supaya kita tahu peristiwa-peristiwa kalau saya bawa di dalam bahasa meterai sangkakala dan cawan, saudara boleh lebih mengerti itu nanti. Karena penempatan peristiwa itu di masa sebelum kesusahan besar, dalam masa kesusahan besar, dan sesudah masa kesusahan besar. Jadi harus jelas. Kalau tidak kita bingung nanti. Karena bahasa Alkitab agak mirip, ya, peristiwa-peristiwa keguncangan itu agak mirip-mirip, beda-beda tipis. Tetapi kalau kita lihat, kalau kita teliti, kita tahu, oh ini sebelum, ini di tengah-tengah, ini sesudah. Nah, itu yang perbedaannya. Nah, malam ini poin penting ya, ini poin penting. Saudara akan lebih memahami. Ya, jadi kalau kita asal-asal baca aja, kita susah memahami. Parsial secara cuplikan-cuplikan begitu. Jadi jelas tadi kan, dikatakan akan ada pencobaan atau ada hal-hal yang akan menimpa bumi ini. Ya. Tuhan melindungi. Jadi dalam janji itu Tuhan melindungi mereka. Jadi mereka tidak mengalami itu. Berarti sebelum kesusahan besar. Tuhan melindungi. Nah, sebenarnya saya mau bicara ada satu peristiwa yang ada hubungan sebenarnya dengan ini. Tapi malam ini mari kita lihat dulu Wahyu 8. Wahyu pasal 8
ayat 1 sampai ayat 5, ya. Wahyu 8 itu adalah bicara tentang meterai ketujuh. Jadi kita kan tahu ada meterai, ada sangkakala, ada cawan murka, malapetaka. Nah di sini dalam meterai yang ketujuh, di 5 ayat ini ada peristiwa yang harusnya menarik perhatian. Karena hampir tidak pernah terjadi. Berarti ada satu peristiwa penting yang terjadi saat itu. Oke, ada 5 ayat saja kita baca. Dari meterai ketujuh di pasal 8. Jane tolong. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat 7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Jadi saudara perhatikan, ayat 1 ini sangat menarik. Ya, sangat menimbulkan pertanyaan. Dan ini pada saat meterai ketujuh akan dibuka. Meterai ketujuh adalah meterai terakhir yang isinya akan mengakhiri sejarah dunia ini. Ya. Jadi waktu anak domba itu membuka, sorga yang biasanya rame dengan pujian, penyembahan, itu sunyi selama setengah jam. Ya. Berarti ada satu peristiwa penting yang harus terjadi dulu. Sampai sorga sunyi. Ya, sorga biasanya gegap gempita. Tapi di sini sunyi. Jadi baca terus, Den. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Ya, jadi bagian ini kebenaran tentang doa itu kuat sekali. Jadi di dalam keadaan kesunyian ini ada doa yang dinaikkan, dipanjatkan. Dan Tuhan tidak pernah berbuat ya yang tidak berhubungan dengan doa orang-orang percaya. Tuhan akan melakukan sesuatu, dan dalam hal ini kalau kita hubungkan dengan meterai itu berarti penghakiman. Ya. Sesuatu yang besar, sesuatu yang dalam jadwal Tuhan menyangkut penghakiman dunia ini. Jadi kalau kita pernah baca di Wahyu 6, waktu meterai kelima dibuka, ya, jiwa-jiwa yang dibawa mezbah itu kata firman, ya, yang di dunia orang mati, berseru, berapa lama lagi Tuhan tidak membalas darah kami. Ya, orang-orang yang mati syahid minta pembalasan. Ya. Dan di sini doa-doa itu ada dinaikkan. Tuhan menunggu, ini salah satu peristiwa. Ya, salah satu peristiwa. Sebenarnya ada satu peristiwa yang sangat dinantikan terjadi di sini. Ya. Jadi dalam itu ada peristiwa itu harus terjadi dulu baru penghakiman jalan. Nah, penghakiman jalan. Dan di sini diwakili dengan doa-doa dari orang-orang percaya termasuk yang mati syahid. Ya. Sunyi senyap. Sunyi senyap doa. Setengah jam, peristiwa besar. Nah, ada peristiwa besar. Saya katakan saja ada peristiwa besar yang terjadi. Dan
Waktu dia melemparkan ke bumi meledak, kata firman, itu tanda jawaban. Ya. Jawaban Allah tentang seruan dari umat Allah yang mulai akan menghakimi bumi. Itu sebabnya setelah meterai ke-7 dibuka, maka mulailah, di situ kan ada 7 malaikat. Ya. 7 malaikat yang berdiri. Malaikat lain di sini adalah, itu bagian tersendiri ya, Tuhan Yesus sendiri. Ya. Dia sebagai imam. Dia satu-satunya yang berhak melaksanakan segala, termasuk penghakiman. Nah, setelah dibuka meterai ke-7, isinya apa? Isinya adalah 7 sangkakala. Jadi meterai ke-7 isinya adalah 7 sangkakala. Nah, di sini akan kelihatan. 4 sangkakala pertama yang ada pada ayat yang ke-6 sampai ayat ke-13, kemungkinan besar saya boleh katakan, kalau dilihat, itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum, nah kita kan dalam satu tema besar, kesusahan besar. Sebelum kesusahan besar. Ya. Siap memasuki kesusahan besar. Karena sudah cukup lumayan ini. Ya. Kalau kita lihat nubuatan dari Nabi Yoel, mari kita lihat ya sebentar. Nubuatan dari Nabi Yoel sebagai perbandingan, kan semua harus digenapi. Para nabi berbicara digenapi. Ya, Yoel pasal yang kedua dan Yoel pasal 3 itu sangat jelas. Ya. Ayat 30 dan 31. Ya. Yain. Yoel 2 30 31. Dan Yoel 3 ya, dan Yoel 3 karena sama-sama di Yoel 15 16. Tolong baca 2. Yoel 2, 30, 31, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Amin. 3. Bilang sia-sia semua. Jadi ini Anda 3 ayat 15 dan 16, ya. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Amin. Jadi jelas sekali bahwa waktu ini terjadi masih ada umat Tuhan yang dilindungi Tuhan kan, Nabi Yoel katakan. Kemudian kita lihat bahwa ini dikatakan pada pasal 2 terjadi sebelum hari Tuhan atau sebelum kedatangan Tuhan. Ya, jadi peristiwa ini terjadi sebelum kedatangan Tuhan. Jadi kita tahu peristiwa-peristiwa supranatural di akhir zaman terjadi 2 kali. Pertama, sebelum masa kesusahan besar. Itu sudah mulai ada supranatural. Saya pernah membaca meterai 6, ya sebelum tadi meterai itu, meterai 6. Kalau meterai 7 isinya 4 sangkakala 7 sangkakala sebenarnya. Meterai 6 itu sudah mirip ya kalau kita baca. Tetapi sebelum, disitulah Tuhan menunjukkan perlindungan kepada umat Allah. Ya. Tapi sudah cukup dahsyat. Karena tanda-tanda di langit sudah tampak. Jadi kalau kita saat itu masih ada, lalu kita tidak masuk golongan yang diangkat Tuhan,
Atau juga kita sudah tahu ini masanya. Nah, kalau sampai angkasa mudah. Jadi kalau kita lihat perang teknologi Israel dan Amerika bersama melawan Iran, kita lihat bagaimana kecanggihan. Tapi itu masih sebatas di udara kan, dan darat. Tapi mereka sebenarnya sudah siap untuk pertarungan di angkasa. Ya, di angkasa satelit militer itu banyak. Ya. Bisa saling menghancurkan angkasa, atmosfer kita. Ya. Tetapi kalau saya percaya, kalau peristiwa sebelum kesusahan besar itu mulai, termasuk 4 sangkakala pertama yang ditiup akibat dibuka meterai ke-7, itu cukup dahsyat. Ya. Cukup menakutkan. Itu persamaan dengan apa yang Nabi Yoel bicara. Itu akan digenapi nubuatan dari Nabi Yoel ini. Ya. Bahwa benar-benar akan ada perubahan. Ya. Di matahari bulan. Ya, sebelum datangnya hari Tuhan, sebelum. Jadi itu baru awal panjar. Ya, baru panjar. Ya, itu saja sudah orang bingung. Ya, itu tuh banyak yang dikatakan orang mati ketakutan. Ya, kalau kita lihat Injil Lukas tentang itu orang mati ketakutan. Ya, kita lihat Lukas 21. Coba kita lihat. Nah, Matius 24, saya mulai Matius 24 dulu. Sebenarnya sama dengan Lukas itu. Tapi Matius 24 coba, sudah lihat. Ayat 29 mulai, kedatangan anak manusia itu. Nah, saya akan membedakan. Jadi, pencobaan yang akan datang ke atas seluruh bumi, kata Wahyu 3 ayat 10 tadi, dengan semua yang akan menimpa bumi di Lukas 21 ayat 35 tadi, itu peristiwanya dirinci Nabi Yoel tadi. Ya. Itu dirinci Nabi Yoel 2 dan 3. Ya. Itu terjadi sebelum. Ya, sebelum 3,5 kesusahan besar. 3,5 tahun itu. Tapi sudah situ dia. Tidak jauh-jauh. Berbeda dengan kita akan baca sekarang ini. Matius 24. Coba sudah percaya. Kalau baca sepintas, kelihatannya sama. Tapi beda. Beda waktu ini. Beda waktu. Jane tolong baca dari atas judulnya. Ayat 29 ya. Matius 24. Kedatangan anak manusia perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap. Jadi sudah perhatikan, segera sesudah. Sesudah siksaan. Siksaan pada masa itu siksaan mana? Siksaan di kesusahan besar maksudnya. Ya, berarti sesudah itu. Berarti seujung 3,5 tahun. Terus? Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, sudah perhatikan. Sama kan mirip dasar. Tapi kalau sudah baca pertama agak masih beda. Apalagi kalau bandingkan yang 4 sangkakala pertama, baru sepertiga. Tapi kalau ini udah tuntas. Ya. Dia sudah katakan bahwa pada waktu itu akan tampak anak manusia, ya. Yang saya maksudkan di atas tadi yang Jane baca. Matahari gelap, bulan tidak bercahaya, gelap juga, bintang berjatuhan dari langit. Kuasa langit goncang. Ini terjadi sesudah. Jadi di akhir dari masa kesusahan besar. Jadi sudah perhatikan, beda. Kalau kita baca sepintas saja kelihatannya oh ini umum sama itu beda. Beda. Jadi sudah terus ayat 30 Jane. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Jelas sekali kan? Ini adalah saat
kedatangan Tuhan di atas awan. Terus 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jelas. Ini finishing akhir. Ya. Jelas sekali ini adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Jadi peristiwa-peristiwa di sini matahari, bulan dan bintang itu sangat dahsyat. Apalagi dia katakan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya. Jadi benar-benar kegoncangan-kegoncangan di langit dan bumi fana ini puncaknya terjadi saat Yesus datang kedua kali. Dia katakan dia mengumpulkan semua orang pilihan. Maksudnya apa? Ya, orang-orang pilihan semua diangkat Tuhan kan saat itu. Yang mati bangkit, yang ada dilindungi diubahkan. Nah, itu maksudnya ayat 31. Jadi beda dengan yang di Yoel tadi. Dan pasti beda juga dengan Wahyu pasal 8. Coba saudara perhatikan. Saya langsung berhubungkan dengan Wahyu. Supaya tidak lepas dari perhatian kita. Kan tadi pertama kita baca meterai ke-7 itu dibuka. Saya katakan ini mulainya penghakiman. Dan empat sangkakala pertama ditiup. Jadi kalau kita membaca 13 ayat ini, mungkin saya tidak akan suruh Jane lagi baca banyak ini. Tapi jelas di sini saudara perhatikan, kalau saudara pegang Alkitab, ya, setiap sangkakala dibunyikan dari 1 sampai 4. 1 sampai 4 ini. Di sini saya sudah mulai masuk ini ya. Supaya tidak bingung. Ini jantungnya kita Wahyu di sini. Supaya kita tahu penempatannya. Jadi di sini 4 sangkakala pertama Tuhan menghakimi itu bumi, daratan, kemudian lautan, sungai-sungai, dan angkasa. Saya boleh katakan angkasa. Kena, bukan tidak. Nah, saya bandingkan tadi kan Yoel dan Matius itu menyinggung tentang angkasa juga. Tapi saya katakan kan sebelum, berbeda dengan yang sesudah. Nah, jadi kalau kita lihat di pasal 8 ayat ke-12 ya, waktu sangkakala keempat. Nah, tolong Jane. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Ya, jadi 4 sangkakala ini menghakimi daratan, lautan, mata air, sungai, dan angkasa, tetapi baru sepertiga. Ya, sepertiga dari dunia ini. Saya tidak tahu maksud sepertiga ini dalam arti sekaligus dihitung sepertiga atau totalnya sepertiga tetapi mengena seluruh dunia. Kan bisa. Jadi misalnya kita ada 5 benua. Ya, 5 benua ini semua kena. Ya, tapi setelah dijumlahkan sepertiga dunia lah luasnya. Areanya yang kena. Iya. Saya lebih condong menafsirkan seperti itu. Jadi merata, ya. Sepertiga itu merata, ada di Australia, benua, ada di benua Amerika, ada di benua Asia, Eropa. Karena kalau hanya misalnya di satu area sepertiga, area Cina atau area mana misalnya paling besar, sudah sepertiga dunia, ya itu berarti yang lain kan tidak kena. Tapi ini pasti Tuhan merata, keadilan. Kenapa saya katakan begitu? Karena keadilan. Tuhan itu adil. Ya, dalam penghakiman juga sangat adil. Jadi kita lihat bagaimana 4 sangkakala ini, dan kalau
masukkan dalam kronologis 3,5 tahun, itu pasti sebelum. Karena tetapi kalau sebagai manusia sudah seperti ini kondisinya, itu sudah sangat menakutkan juga, susah. Ya. Orang-orang pilihan, orang-orang ini sudah diangkat Tuhan di sini. Ya. Jadi semua yang tadi yang sebelum kesan besar, Tuhan bilang Tuhan lindungi ya, Tuhan lindungi. Aku akan melindungi kepada pencobaan yang menimpa seluruh bumi. Ya, semua peristiwa yang menimpa bumi, Tuhan juga mengatakan melindungi. Berdoa supaya kamu tahan. Itu tujuannya di situ. Ya, jadi kita tentu merindukan kita tidak memasuki masa kesusahan besar. Ya, mungkin kita sempat lihat fenomenanya, ya keadaannya. Ya, tapi orang-orang yang tertinggal, ya mereka akan mengalami ini. Walaupun Tuhan tetap melindungi umatnya. Tuhan tetap melindungi umatnya. Kan sampai terakhir kita baca tadi kan Tuhan melindungi. Ya. Sampai terakhir Tuhan melindungi kan. Bahkan Tuhan di Matius tadi mengumpulkan orang-orang pilihan dari seluruh bumi. Gitu. Pasti Tuhan melindungi. Orang-orang yang miliknya diselamatkan juga. Ya, walaupun saya katakan berbeda kondisi. Ya, tentu paling oke yang grade A lah. Ya. Yang kualitas A itu. Yang disusul kualitas B dan kualitas C. Tapi untung semua selamat. Nah, tak terhitung banyaknya. Ya, syukur. Nah, di sini kita lihat. Jadi saya harap teman-teman bisa menangkap, karena saya pakai patokan saja adalah patokan periode 3,5 tahun itu. Jadi semua yang di sini dan akhir. Karena sesudah itu kita masuk yang saya sudah bicarakan yang lalu, kerajaan 1000 tahun dalam. Ya, jadi keempat sangkakala pertama itu siap memasuki kesusahan besar. Ya, jadi waktu keadaan sudah begitu, sudah mulai kesusahan itu pasti. Ya kan? Kalau sepertiga dunia sudah kena penghakiman, itu cukup menggoncangkan, ya, ekonomi, sosial, menggoncangkan kehidupan. Seperti sekarang masih perang aja di Selat Hormuz, saudara perhatikan kan? Itu bingung, ya. Seluruh dunia terdampak karena biasa memakai bahan bakar yang dari daerah itu. Sampai mereka bingung. Jadi kena dampak dari sisi mahalnya, ya, kena dampak. Jadi saudara dan saya jelas-jelas hari ini berada pada masa yang sangat genting. Ya, sangat genting untuk mengikuti Yesus dengan setia. Ya, walaupun di tengah-tengah tantangan hidup, pergumulan hidup, ya, yang semakin berat tentu. Tapi di depan itu keadaan akan lebih berat. Ya. Kita masih bersyukur negara kita masih dilindungi Tuhan. Pemerintah kita masih tetap memperhatikan sayang kepada rakyat. Sampai dia tidak menaikkan bahan bakar. Ya. Kita lihat kan semua berita yang di luar. Ya. Kita tetap berdoa supaya Tuhan menolong, memberi hikmat kepada presiden kita khususnya. Yang memiliki hati menyayangi masyarakat. Yang dia tahu akan tambah susah hidupnya. Tapi mau atau tidak banyak kesusahan itu akan terus berjalan. Nah, kita sementara menunggu peristiwa-peristiwa yang kita bicarakan ini. Dalam waktu yang tidak lama. Jadi kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan hari ini. Ya mari kita pakai kesempatan ini. Untuk memperkaya
firman dalam hidup kita. Ya, supaya kita tahu bagaimana harus membawa hidup ini, melakukan supaya kita terhindar dari semua peristiwa-peristiwa yang ada di dalam Alkitab, karena pasti akan digenapi, ya. Semua pasti akan digenapi, terutama bagian dari kitab Wahyu ini. Ya. Segera dan sempurna, kata Tuhan. Firman Allah tidak mungkin gagal. Ya, kita lihat hari-hari ini bagaimana Tuhan bekerja. Ya. Jadi kalau kita lihat berbagai hal yang tidak pasti, ya, tapi Tuhan menyertai, ya. Tuhan menyertai. Tuhan menyertai kita semua. Kita tetap berdoa supaya gereja Tuhan hari ini, ya, gereja Tuhan boleh tetap berada di dalam perhatian Tuhan, ya. Berada kita semua dalam jaminan Tuhan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang pasti terjadi di hadapan kita. Kita tidak tahu itu ada makan waktu berapa tahun, mungkin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ya bisa aja 10 tahun. Ya, tetapi pasti kita Wahyu katakan segera, berarti tidak lama. Ya, kalau Tuhan bilang segera, itu sebenarnya tidak lama dalam waktu Tuhan. Ya. Sekarang ini bagaimana Tuhan bekerja dengan benar-benar tepat dan benar. Ya, Tuhan menolong kita semua supaya kita boleh tahan berdiri. Ya, tahan berdiri kalau menghadapi peristiwa-peristiwa sebelum kesusahan besar. Dan kalaupun ada yang masuk dalam kesusahan besar, dia tetap boleh bertahan sampai ke akhir dan setia. Supaya kita masih punya peluang untuk memerintah bersama Tuhan di kerajaan 1000 tahun. Ya. Jadi tetaplah setia. Jangan mundur. Apapun yang kita hadapi. Apapun yang harus kita jalani. Apapun yang akan kita alami dan hadapi. Ya. Hadapi. Kita tetap mau. Karena kita tahu di balik itu ada keselamatan yang kekal. Ya. Ada kemuliaan yang kekal. Boleh menjadi bagian kita hari-hari ini. Dan pasti untuk selamanya. Ya. Inilah kerinduan kita semua, ya, dalam menghadapi bakal, ya, kesusahan-kesusahan besar. Sekarang masa sukar sudah mulai. Ya, masa sukar sudah mulai. Di Jepang, negara yang kaya, mereka sudah antri beras, ya, dengan harga yang mahal. Ya, ini negara maju. Ada krisis pangan. Dan ini baru awal-awal, ya. Krisis-krisis ini akan mendatangi dunia ini. Akan menimpa dunia ini seperti kata firman Allah. Ada banyak hal, ya. Baik peristiwa yang di darat, di udara, ya, di angkasa yang tadi. Itu akan pasti berdampak di kehidupan manusia, kita-kita ini. Dan kalau kita belum diangkat Tuhan, berdoalah terus, berdoa. Tetap berjaga-jaga seperti kata Injil Lukas tadi. Tetap berjaga-jaga. Ya. Benar-benar Tuhan menjamin sesuai firman-Nya. Bukan Tuhan tidak akan biarkan, tidak. Justru, ya, saat penghakiman Tuhan benar-benar merindukan, bahkan memperhatikan, bukan sembarangan, sampai surga terdiam, ya. Dan Tuhan adalah Allah yang menjawab doa juga. Tuhan menjawab doa. Benar-benar. Ya, sampai sunyi senyap. Ada peristiwa besar, ya. Doa yang dinaikkan, jawaban Tuhan. Tuhan tolong di hari-hari terakhir ini kita boleh ditopang oleh Roh Allah. Ya. 7 roh Allah yang ada di kitab Wahyu itu menandakan
perhatian, ya. Roh Allah yang tidak pernah akan habis-habisnya. Ya. Dia akan meneguhkan kita, menguatkan kita sampai kita boleh berjumpa dengan Yesus di awan yang permai. Terima kasih, Tuhan berkati. Season ini, materi ini saya sampaikan di sini dulu. Ya, yang penting jelas penempatannya yang saya suka malam ini. Saudara sudah bisa memahami yang saya katakan tadi. Ya, ada periode 3,5 tahun yang itu di ujung, ya, di akhir. Terus tapi ada peristiwa-peristiwa besar yang sudah mulai terjadi. Dan kita akan tahu bahwa itu sudah mulai. Karena ada tanda-tanda, ada narasi yang dikatakan. Ya. Termasuk 2 saksi yang saya singgung pertama. Ya, dia masa periodenya di saat itu. Baru yang terakhir Tuhan finishing yang kita baca di Matius 24 tadi, ya, ayat 29. Itu finishing Tuhan itu, ya. Termasuk Tuhan kumpulkan semuanya. Nah, puji Tuhan, sesi ini saya sampaikan akhiri pada bagian ini, dan bila ada teman-teman yang ikut malam ini, ada bagian yang masih kurang jelas, boleh saya buka sesi tanya jawab.